変身変身 変身 Konten ini dibuat berdasarkan saran dan juga komentar dari salah satu subscriber Ana. Komentarnya seperti ini. Tolong jawab serius bang, Kamen Rider Legend apakah lebih kuat dari Decade sama Geo? Soalnya dia itu bisa shape-shifting, summon Kamen Rider, sama summon senjata Kamen Rider lain, bahkan final form Kamen Rider lain juga. Terima kasih. Maaf ya, nggak ada screenshot komentarnya, soalnya Ana juga lupa. Ini komentar pas live atau di salah satu video Ana lah ya. Dan menarik juga nih ya, dan tentunya konten ini akan jadi konten pemanggil bocil. Karena kita itu akan bandingkan segala hal dari dua rider yang identik ini. Kamen Rider Decade versus Kamen Rider Legend. Sebelumnya, Ana itu pernah bikin konten-konten rider yang diadu kayak gini nggak sih? Dan dibandingkan kayak gini nggak sih? Lupa Ana juga ya. Dan kenapa Ana bilangnya konten pemanggil bocil? Karena kan biasanya para bocil-bocil banyak yang komentarnya itu ya seakan masih mentah gitu ya. Bang, kalau rider ini diadu sama rider ini menang mana Gana? Ya Ana nggak nyalahin sih ya. Tidak membuli juga di sini. Serial Kamen Rider kan identiknya itu sama pertarungan dan saling unjuk kekuatan juga. Jadi wajar ya kalau banyak yang bertanya seperti itu. Karena memang serial Kamen Rider itu untuk anak-anak. Tapi maaf ya Cil, Ana itu nggak akan bahas sementah itu ya. Di sini Ana bakalan tetap bahas dengan ciri khas Agan Reza seperti biasa. Maksudnya gimana? Ana itu bakalan bahas lebih dalam dan lebih kompleks lagi secara detail sampai ke profil dan juga background masing-masing karakter atau usernya. Lalu lanjut bahas ke kemampuan masing-masing, kelebihan dan juga kekurangan, biar pada puas juga. Serius tapi tetap santai lah guys ya di konten kali ini. So, langsung aja guys. Pertama, profil dari Mamang kita semua terlebih dahulu, yaitu Mamang Decade ya. User dari Kamen Rider Decade adalah Tsukasa Kadoya, yang diperankan oleh seorang aktor bernama Masahiro Inoue. Decade itu tuh punya dua julukan yang paling terkenal ya. Jadi julukan beneran ini ya, yang emang sering disebut di serial ya, bukan yang dibuat-buat. Jadi ada Sekai no Hakaisha atau penghancur dunia, dan kedua ada Tori Sugari no Kamen Rider atau Kamen Rider yang numpang lewat. Untuk sifat dan karakternya, Tsukasa Kadoya ini ya sangat percaya diri kan ya. Bahkan ada rasa-rasa arogannya, dan Tsukasa itu punya pembawaan yang angkuh dan merasa selalu benar. Gara-gara si Mamang, fans Kamen Rider sekarang pengen standar MC Kamen Rider kan kayak gitu semua ya. Jadi nggak mau yang naif-naif baik hati lagi lah. Ya asal nggak annoying sih nggak apa-apa guys ya. Kayak Soma di serial Gabu kan lah yang minimal ya. Sebelum dan sesudah menjadi Kamen Rider, Tsukasa Kadoya itu punya pekerjaan sebagai fotografer. Bener ya? Bisa dibilang dia ini tuh fotografer gagal. Dia itu selalu membawa kamera jenis Blackbird ya, jadi kayak Blackbird Fly atau Twin Lens Reflex, dan hasil fotonya itu selalu distorsi atau berbayang. Jadi ada teorinya kan soal ini ya, karena Tsukasa Kadoya itu dianggap tidak berada di dunia tersebut. Jadi tidak punya tempat tinggal tetap nih. Di serial utama, Tsukasa kan terlihat banyak mengunjungi dunia-dunia para rider paralel ya, dimana yang Anda lihat dia juga punya kecerdasan taktis di sini. Jadi Tsukasa itu ahli dalam mempelajari situasi dunia yang dia kunjungi hanya dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, di dunianya Kuga, dia itu tiba-tiba bisa bahasa Jaksel. The point is, kalian itu literally annoying AF. Perhaps later, gue bakal habisin kalian semua. Maksudnya bahasa Gronggi ya. Lalu sekarang kita coba bahas nih perjalanan dari Kamen Rider Decade sejauh ini. Jadi memang cukup banyak ya, karena bisa dibilang Decade ini tuh salah satu rider yang paling sering kembali dan muncul di cerita Kamen Rider lainnya. Jadi comebacknya itu benar-benar dinanti banget sama para fans ya. Entah seberapa banyak itu. Nah di sini kita ulas secara singkat. Pertama, dari era saat serial TV-nya itu tayang di tahun 2009 pastinya ya. Tsukasa di sini diberikan misi oleh Wataru Kurenai aka Kamen Rider Kiva untuk mengunjungi 9 dunia rider Heisei dari Kuga sampai Kiva pastinya. Jadi dengan tujuan awalnya menghancurkan dunia para rider agar dunia mereka itu bisa lahir kembali dan mencegah tabrakan antar dimensi dalam rangka menjaga keseimbangan antar dunia juga ya. Dan puncak konflik yang itu ada di film Movie War 2010 yang bareng si Double itu ya. Lanjut ke era crossover dan juga superhero Taisen ya di tahun 2012 sampai 2014. Jadi setelah ingatannya pulih, Tsukasa itu ya berkelana menjadi semacam kayak polisi multiverse-nya lah ya. Jadi sering muncul juga di film-film besar seperti kayak superhero Taisen yang busuk itu ya. Jadi dia juga memimpin pasukan Great Shocker lah dan bekerja sama juga kan dengan Gokaiger ya. Dan di fase ini statusnya itu udah berubah ya, dari ancaman menjadi sosok legendaris yang mengawasi rider-rider baru. Anjay.
Lalu masuk ke era Neo Decade. Nah, jadi di sini di tahun 2018 sampai 2021 ya. Jadi ini adalah upgrade besar-besaran juga bagi mamang kita. Dia itu muncul di series Kamen Rider Zio dengan sabuk baru berwarna pink, nggak magenta ya, yaitu Neo Deca Driver. Jadi dia itu sekarang udah bisa berubah menjadi Rider Heisei Phase 2. Jadi nambah tuh teman-teman ya. Jadi dari double sampai ke build, setelah sebelumnya itu cuman dari Kuga sampai Kiva ya. Nah, walau banyak pendapat dan juga teori ya kalau Tsukasa yang ini bukanlah Tsukasa yang asli yang mengenakan sabuk putih yang mestinya original ya. Dan soal ini kan masih diperdebatkan sampai sekarang ya. Dan sangat jelas ya peran Tsukasa di serial Zio itu ya sebagai mentor, bahkan antagonis abu-abu bagi si Tokiwa Sogo. Di sini kita melihat sisi bijak Tsukasa yang jauh lebih tenang kalau kalian lihat ya. Orang kayaknya paling banyak ke fans itu sama versi Tsukasa Kadoya yang ini nih dibanding di serialnya. Ana berani ngomong gini karena Ana itu udah mengalami dan juga udah ngebahas semua episodenya ya. Dan yang paling ikonik juga guys ya adalah kematiannya di Decade versus Zio di tahun 2021. Dapat form Decade 21 yang sangat melegenda yang bikin pecah itu Toku fans pada waktu itu ya. Dan sayangnya dalam pertarungan melawan Oma Gio, Tsukasa akhirnya tewas. Dan meme-nya ya nggak usah ditanya lagi. Jadi salah satu meme yang ikonik ya. Tapi menurut Ana nggak timeless guys ya. Karena orang-orang juga pasti udah pada bosen ya. Oh Decade terbahan, Decade takut emas ya. Nah emang Tsukasa beneran mati? Nah inget teorinya guys ya. Ini bukan kematian pertama Decade. Melainkan dia juga pernah mati ditusuk sama Kivara di Movie War 2010. Meskipun tubuh fisiknya mati, keberadaan Tsukasa bersifat abadi selama masih ada orang-orang yang mengingatnya. Paling baru, Tsukasa Kadoya itu muncul di movie Kamen Rider Gachard Future Daybreak dengan sabuk putih. Di mana Tsukasa itu punya andil membantu Kaguya aka Kamen Rider Legend dan juga mengubah kartu-kartunya itu menjadi kategori Marvelous Rare ya. Jadi kartunya itu campuran antara stylenya kartu-kartu Decade sama Kemi Card. Waktu itu Ana pernah bahas soal ini ya. Jangan lupakan Mamang juga punya slogan ikoniknya, Tori Sugari no Kamen Rider Oboitoke, hanya Kamen Rider yang sekedar lewat. Ingat itu. Ini bukan cuman slogan keren ya, kalau kita bedah lebih dalam, ini adalah pernyataan kalau Decade itu tidak butuh pengakuan. Anjay. Jadi dia itu kan anomali yang tidak terikat hukum ruang dan waktu ya. Jadi dia itu ada di sana saat dunia itu dalam bahaya, membereskannya ya udah terus pergi lagi ke dimensi lain atau ke dunia lain ya. Poin menarik nih buat audiens juga ya. Jadi Tsukasa itu selalu marah kalau dibilang pink. Dia itu bersikeras warnanya itu adalah magenta. Sampai dijelaskan kan si CMYK-nya itu ya. Jadi ini detail kecil tapi fans itu jadi bener-bener ngikutin loh ya. Dimana warna pink aja sekarang disebutnya magenta mulu ya. Nyebut pink tersinggung langsung Toku fans. Ini baru profil doang guys ya. Belum lagi kita itu bahas ke user dari Kamen Rider Legend yaitu Ho-Ho Kaguya Quartz. Ho-Ho Kaguya Quartz diperankan oleh seorang aktor bernama Seiichiro Nagata. Nah, julukannya biji emas dan si paling gorgeous. Enggak lah, bercanda guys ya. Itu mah julukan dari fans ya. Sifat dan karakternya yang nggak mirip-mirip amat sama Tsukasa, di mana Kaguya ini tuh lebih narsis dan juga flamboyan ya. Jadi Kaguya ini tuh sangat terobsesi dengan estetika gorgeous. Maksudnya gimana? Ya bagi dia bertarung itu ya bukan hanya soal menang ya, tapi soal seberapa berkilau dan indahnya kemenangan itu. Gorgeous ya. Kalau dilihat-lihat juga kayaknya dia itu punya kekayaan tidak terbatas. Punya istana, punya pelayan juga atau butler ya. Terus pakaiannya juga mewah, bahkan mandi aja harus pakai permata. Baik di spin-off dan juga serial Gachard, Kaguya ya kadang-kali ya sering terlihat angkuh juga kan ya. Tapi dia itu sebenarnya sangat peduli pada keselamatan orang lain ya. Kalau enggak ya dia itu nggak akan ngelindungin dunianya dia dari serangan 100 ya. Nah, Kaguya itu pengen semua orang itu ya hidup dalam dunia yang indah tanpa ketakutan. Jadi segala-gala tuh dibawa ke keindahan gitu, ke gorgeousnya itu ya. Dan ini poin krusial yang menghubungkan dia dengan Decade, yaitu insiden masa kecil yang dialami sama Kaguya. Nah, udah pada nonton belum tuh di spin-off ya? Jadi saat Kaguya ini masa kecil, dunianya itu diserang oleh organisasi 100 yang jahat bersama dengan para pasukan Kashinnya. Dan juga dia itu diselamatkan sama siapa? Ya siapa lagi, mamang kita semua yang lagi numpang lewat, yaitu Tsukasa Kadoya. Kamen Rider Decade dengan belt Deca Driver yang biasa yang berwarna putih. Dan mulai saat itu Kaguya jadi ngefans nih dan terinspirasi sama Decade. Bercampur juga dengan obsesi gorgeousnya yang harus bersinar lebih terang nih dari siapapun. Nah sejak saat itu Kaguya mendedikasikan hidupnya untuk meniru gaya, kekuatan dan juga keberanian si Decade. Namun dengan sentuhan emas dan juga kemewahan versinya sendiri. Terlahirlah Kamen Rider Legend. Begitu ya. Kesimpulan setelah bahas profil, personality dan juga backstory masing-masing ya. Tentu saja Tsukasa Kadoya
menang jauh. Tsukasa guys ya, menang jauh di sini. Jadi orang itu ya udah banyak suka sama Decade bukan karena rider dan kemampuannya aja, tapi personality Tsukasa sebagai human usernya. Sifatnya unik, angkuh, keren, segala perfect, membuat si Mamang ini menjadi salah satu MC yang paling dicintai sepanjang sejarah Kamen Rider. Ini fakta guys. Ini fakta asli ya. Jadi sudah jadi dasaran dan juga harapan MC Kamen Rider yang muncul selanjutnya itu diharapkan bisa seperti Tsukasa Kadoya. Nah, apalagi yang perlu Anda jelaskan guys ya. Kaguya nggak buruk, keren juga. Cuman estetika gorgeousnya itu berasa terlalu fiktif dan juga nggak masuk akal ya. Apalagi ini karakternya itu terhitung masih baru. Belum banyak orang yang terlalu nyantol juga ya. Dan apakah benar Legend ini bisa diproyeksikan sebagai Decade-nya era Reiwa? Karena setelah Gachard berakhir, kita itu ya belum disuguhi lagi kan sama film-film atau project yang seakan tuh ngasih ruang dan juga sarana agar Kamen Rider Legend ini tuh bisa kembali. Oke, sekarang kita ngomongin bentuk ya. Nggak bisa dipungkiri, dua rider itu punya bentuk dan juga kesamaan yang cukup banyak. Secara kasar, Legend itu ya emang ngikutin Decade ya. Alasan dan asal-usulnya tadi udah Ana ceritain lewat backstory-nya Kaguya, di mana dia itu yang ngefans sama Decade sampai-sampai bentuk ridernya juga dimiripin. Tapi sayang sekali, asal terciptanya secara jelas yang nggak diceritain di spin-off waktu itu. Ya udah, tiba-tiba Legend muncul aja ya. Cuman Hotaro yang mampir ke dunia Kaguya, terus diceritain ya udah ada sosok Kamen Rider Legend ini ya. Mari sekarang kita bedah perbandingan form mereka dari tingkat dasar sampai ke tingkat akhirnya. Pertama, dari base formnya nih ya, magenta versus gold pastinya. Ini kan warna utamanya mereka berdua. Tema utama dari formnya Decade ada di bagian barcode dan juga si fotografinya ini. Jadi terdapat garis-garis hitam vertikal di helm melambangkan ya barcode ya. Secara desain Decade itu ya cukup rumit dan unik loh di antara rider-rider Heisei yang lain. Seriusan, apalagi munculnya kan tahun 2009 ya. Jadi cukup kaget pasti orang ngelihat desainnya pertama kali. Sedangkan kalau Kamen Rider Legend itu ada di perhiasan dan juga estetika. Jadi ya penuh dengan ornamen emas, permata, dan lain-lain. Yang Ana suka dari Kamen Rider Legend, walau ngikutin Decade, tapi dia secara bentuk helmet keren loh kalau kalian lihat-lihat ya. Jadi ada bagian asimetrisnya yang runcing, dipadukan juga sama visor birunya. Nah itu bikin cakep guys ya. Dan jangan lupakan juga biji emasnya. Dan untuk warna ya, warna dominan Decade itu ada di magenta, bukan pink sekali lagi, sedangkan Legend itu ada di gold atau emas dan juga kuning ya. Dan untuk kesan visualnya, Decade itu terlihat seperti kayak prajurit taktis yang kayak anomali banget ya. Desainnya itu nggak simpel-simpel amat, tapi sangat memorable. Nah itu dia poin utamanya, memorable ya. Kalau Legend secara overall terlihat seperti kayak sultan atau bangsawan, bener kan ya? Jadi sangat mencolok dan juga penuh kilauan. Sedangkan untuk final form masing-masing nih ya, jadi biar seru, Decade-nya yang Decade 21 dong, 21. Jadi jangan Decade komplit aja guys ya. Jadi complete formnya Decade 21 nih. Jadi secara desain yaitu menambahkan jubah atau lebih tepatnya terpal yang dipenuhi kartu rider ya dari era Heisei sampai Zero One yang kelihatan banget asal tempel. Berasa ditempelnya itu pakai lem kertas doang guys ya. Dahinya juga jadi makin tinggi dibandingkan dengan Decade komplit karena menambahkan kartu Zero Two di jidatnya. Buat apa coba ya? Karena nambahin Zero Two yang merupakan rider era Reiwa pertama, makanya penamaannya juga jadi nanggung. 20 Heisei plus 1 Reiwa sama dengan 21. Kacau banget sih ini ya. Karena form ini kan muncul di spin-off yang emang waktu itu ya tayangnya kan pas Zero One yang baru beres tayang guys ya. Dan Saber itu lagi ongoing dan belum munculin final formnya. Jadi munculinnya Zero Two, yaitu ya 20 plus 1. Dan untuk Legendary Legend, konsep yang diusung cukup unik ya. Jujur, Ana bosan banget sama rider-rider tiap dapat power up itu selalu pakai jubah. Nah, Legendary Legend muncul dengan penambahan armor yang melingkar di bagian dada sampai ke belakang kepala yang referensinya itu dari baju bangsawan. Di armor melingkar ini diperlihatkan nemplok kartu-kartu rider Kemi card yang semuanya itu udah final form dan itu rapih banget menurut Ana ya. Bentuk kepala juga jadi keren, di mana bentuk kepala itu ya sama seperti pistolnya yaitu Legend Kamen Rider ya. Jadi secara desain dia itu benar-benar menunjukkan statusnya sebagai sosok yang gorgeous nih, sesuai yang sering disebutkan sama Kaguya. Singkat aja, basic form Ana itu lebih suka sama Decade karena udah bener-bener ikonik banget. Setuju ya? Kalau final form ya bisa sih Legendary Legend guys. Orang gila mana coba yang demen sama Decade 21 ya. Dan sekarang ke belt dan juga item-item lainnya. Pertama dari Mamang dulu kali ya. Jadi dia itu punya Deka Driver atau Neo Deka Driver. Yang ini guys. Ini Ana sekalian pegang guys ya, biar sekalian meraba-raba dan juga membayangkan sekalian bahas ya.
Nah, nggak bisa dipungkiri ya, belt ini adalah salah satu desain paling ikonik sepanjang sejarah Kamen Rider. Karena pastinya kesederhanaannya dan juga fungsional. Jadi secara mekanisme, dia itu menggunakan sistem rotating disc. Seperti ini guys. Set, ya. Dimana cara kerjanya itu ya manual dan juga sangat taktikal di sini. Jadi masukin kartu, tarik sisi belt seperti ini. Dan bagian tengahnya itu bakal berputar untuk membaca barcode dari kartu. Nah, Decade bisa dibilang pionir nih penggunaan kartu dengan barcode di bagian bawah. Secara lore, belt ini tuh kayak menerjemahkan data rider lain menjadi kekuatan fisik bagi si Mamang. Jadi kalau ada yang ngejek nih ya, apaan kartu kelihatan barcode-nya kayak versi mainannya dong kayak waktu itu tuh. Zetsu kan teman-teman ya, kelihatan tutup baterainya langsung diajekan, oh kok DX gitu. Jadi kira-kira kayak begitulah guys ya. Nah, bukannya Decade sendiri itu temanya emang barcode. Jadi ya nggak apa-apa, sah-sah aja dong rider card-nya itu ada barcode-nya ya. Setelah Deca Driver tentu saja Mamang itu berevolusi memakai Neo Deca Driver. Lagi nggak Anda pegang guys ya, ada di dus ya. Ya paling keciri beltnya itu berubah dari putih ke magenta dan logo-logo rider di bagian tengah itu yang mengelilingi si bundaran di tengah ya menjadi semakin banyak. Ini berasa kayak software update lah buat beltnya Decade ya. Jika Deca Driver lama hanya bisa membaca rider Heisei Phase 1 saja dari Kuga sampai Kiva, Neo itu bisa ngebaca era Heisei Phase 2 dari double sampai build. Ditambahkan ya, bahkan menyentuh era Reiwa juga bisa sampai ke Zero One ya. Dan belt ini disuarakan oleh Bapak Mark Okita yang suaranya itu begitu ikonik. Lanjut ya, yang menjadi lawannya di konteks video ini guys ya, yaitu Legend Driver. Secara mekanisme dia itu ya sama seperti Deca Driver ya, menggunakan sistem rotating disc seperti ini. Anda lupa guys ya kalau dibuka keluar BGM. Jadi secara mekanisme dia itu sama seperti kayak Deca Driver menggunakan sistem rotating disc ya. Nah, ridernya juga sama guys ya, beltnya juga sama pastinya. Yang membedakan penggunaan Legend Driver ini dibuat reverse dibandingkan sama Deca Driver. Kalau Deca Driver itu posisi nutupnya itu membuat slot masukin kartunya itu jadi di samping di sini guys ya. Kalau Legend Driver justru emang masukin kartunya itu dari samping, dari sini. So, get me right. Dan ketika guys ya tuasnya itu ditarik ya, dimana ini gimmicknya sama kayak Decade yang baru buka beltnya dan mau masukin kartu, ini malah jadi gimmick akhir untuk Henshin dari Kamen Rider Legend ya. Selain itu Legend Driver juga menambahkan mekanisme ini, expandable wings namanya ya, atau pintu yang terbuka guys ya. Maksudnya gimana? Jadi saat diaktifasi bagian sisinya itu terbuka seperti sebuah sayap. Set, kayak begini. Jadi ini tuh bukan kayak pintu aja guys ya, tapi seperti kayak jendela yang megah ya. Menarik karena ini sekonsep sama kemewahan Legend dan juga pintu terbuka di beltnya itu berasa kayak panggung buat si Kaguya ya. Visual beltnya juga dilapisi warna emas yang cukup mencolok ya. Udah kelihatan banget, mencolok banget. Jadi ada ornamen permata juga di beltnya, mengikuti bentuk dan juga detail dari Kamen Rider Legend yang seperti itu. Beltnya sama, disuarakannya sama Mark Okita ya, bukan pengisi suara Gacha Driver guys. Jadi kesan suaranya terdengar lebih ke arah orkestral dan juga majestic di sini ya. Jadi saat berubah ada efek suara yang terdengar kayak sambutan untuk seorang raja ya. Jadi ada kesan sombong dan mewahnya. Baik Decade dan juga Legend sama-sama menggunakan kartu ke belt mereka masing-masing ya. Decade itu menggunakan yang namanya itu Rider Card. Sedangkan Legend itu bernama Legend Rider Rider Chemi Card ya. Legend Rider Raido Chemi Card. Sorry, koreksi dikit ya. Jadi ini jadi kunci dan juga sumber kekuatan baik untuk Decade maupun untuk Legend. Coba kita telah lebih sumber original kekuatan dari masing-masing kartu. Deskripsi Rider Card itu tertulis seperti ini. Ini dari official guys ya. Rider Cards adalah kartu yang berisikan kekuatan para Kamen Rider masa lalu yang digunakan oleh Kamen Rider Decade dan juga Kamen Rider DN. Jangan lupa DN juga pakai Rider Card ya. Rider Cards memiliki kekuatan untuk berubah menjadi rider yang mereka wakili. Tampaknya kartu-kartu ini bukan sekedar benda yang menyimpan kekuatan para rider. Karena mereka itu menyegel diri sendiri sampai sukasa melakukan sesuatu yang membuat rider-rider alternatif terkait dan mempelajari pelajaran dari mereka. Yang mengisyaratkan bahwa Rider Cards itu memiliki semacam kesadaran. Setelah baca ini, iya juga ya, ada benernya juga ya. Jadi Anda tuh kayak bisa menganggap lebih gitu ya, Rider Cards ini ya gak cuman sekedar kayak benda mati ya. Nah, sedangkan untuk Legend Rider Chemi Card ya, kartu ini tuh berbasis alkemi atau alkimia dari series Gachard. Di dalamnya terdapat kemi atau roh buatan yang merepresentasikan rider tersebut. Karena berbasis kemi, Kaguya bisa melakukan Chemi Ride. Nah, Legend itu tidak hanya berubah menjadi rider tersebut, tapi bisa memanggil
esensi rider itu ke dalam dirinya dengan estetika emas. Jadi ada tambahan emasnya di sini ya. Makanya di setiap art kartu-kartu Legend Rider Kemi Card bukan cuma ada gambar ridernya aja kalau kalian lihat ya, tapi kayak ada kemi-keminya yang menyesuaikan si ridernya. Anggap contoh ini kayak si Faiz ya. Faiz Kemi Card nih ya. Jadi itu kan keminya itu ada kayak HP yang ada tangan sama kakinya kan, kayak Dorama di Keitai Sousakan lah itu. Apakah sumber kekuatan Legend Rider Kemi Card ini berasa fake karena ini tuh dianggap sebagai kemi? Nah, nggak juga guys ya. Karena kalau udah nonton spin-off waktu itu, Kaguya bilang ada rider-rider yang mampir ke dunia dia dan meminjamkan kekuatannya pada Kaguya. Begitu juga sebaliknya. Kaguya bisa mampir ke dunia rider-rider ini dan meminjam kekuatannya. Nah, emang ridernya original. Melihat Decade asli yang dijumpai Kaguya sebelumnya itu mamang asli ya, kita itu bisa berasumsi ya begitu guys. Kalau soal milih belt, tentu saja Ana pilih Deca Driver guys, karena sudah sangat ikonik ya. Tiap ada yang nanya ke Ana, Bang rekomendasi DX Belt. Nah, nomor satunya itu yang selalu Ana sarankan ini ya selalu Deca Driver. Simple, suaranya banyak, walaupun hanya lewat kartu guys ya. Sedangkan untuk kartu, Raido Card juga emang udah terlanjur ikonik juga sama seperti Deca Driver. Desainnya juga simple, karakteristik dan juga profil Raido Card yang dipakai untuk berubah. Pakai untuk attack rate lah sampai ke final attack rate itu ya berasa kayak punya identitas masing-masing. Jadi kayak ada pembeda gitu ya, nggak sama semua ya. Legend Raido Kemi Card juga nggak buruk tapi guys ya, dimana dia itu lebih colorful dan juga artistik. Gambarnya juga terasa kayak lebih penuh gitu ya, atau full art lah, dan biasanya itu punya efek holografik dan juga metalik. Terlihat seperti kayak kartu koleksi mahal daripada sekedar alat tempur. Di spin-off juga diperlihatkan seperti itu. Pas Kaguya mamerin kartu-kartunya ke si Hotaro. Wow, buset. Udah kayak orang abis gacha terus banyak dapet yang rare-rare gitu ya. Nah, kita masih bahas dasaran-dasaran ridernya tadi. Nah, sekarang bakalan jadi segmen yang cukup seru ya, atau kita level up ini. Kita bandingkan kemampuan dan juga ability rider masing-masing lebih spesifik jika diadu satu sama lain. Belum ke kemampuan rider ya, tapi kemampuan dari human form masing-masing nih. Baik Tsukasa maupun Kaguya punya kemampuan berpindah dunia lewat yang namanya itu Aurora Curtain. Berarti ini konteksnya mobilitas mana yang lebih unggul, baik Tsukasa maupun Kaguya. Nah, mereka itu tidak hanya berpindah tempat atau teleportasi guys ya, tapi di sini berpindah realitas, tuh di underline itu ya. Mereka itu bisa masuk ke dunia rider lain, dunia alternatif juga bisa, atau bahkan dunia nyata tanpa memerlukan alat bantu eksternal ya. Jadi selama Tsukasa maupun Kaguya di sini memiliki tujuan atau koneksi ke suatu dunia nih ya, Aura Curtain itu akan mengantarkan mereka ke sana. Kalau Tsukasa nih ya, dia itu bisa lebih secara mobile dan juga seenak hati dia memunculkan Aura Curtain untuk berpindah dunia. Jadi kayak cuman bye-bye, udah langsung muncul Aura Curtain-nya, mamangnya hilang. Nah, kalau Kaguya nih ya, kita lihat ceritanya dulu guys. Di dunia dia berasal, atau dunianya Legend, dia itu berhasil mengembangkan sistem Aura Curtain. Itu loh yang ada di tengah dunia dia dan bentuknya itu kayak menara besar ya. Tanpa alat ini, Kaguya itu nggak mampu berpindah dunia yang Ana tangkap. Menara ini tuh ibarat core atau mesin utamanya. Kalau dihancurkan atau disabotase nih ya udah kelar, udah. Tapi plusnya lagi, Kaguya itu bisa manggil rider tertentu agar bisa muncul di dunia dia dan dipinjam kekuatannya. Gue pinjem dong buat jadi Legend Raido Kemi Card ya. Nah, sebagai contoh, Hotaro yang tiba-tiba bisa muncul di dunia Kaguya. Dia kan lagi di ininya kan, di rumahnya kan, tiba-tiba muncul di dunia Kaguya. Karena Kaguya yang pengen gacor itu muncul di dunianya dia ya. Oke, sekarang ke ridernya nih. Anggapnya Tsukasa itu udah jadi Decade nih, dan juga Kaguya udah jadi Legend. Decade ini fighting style-nya lebih adaptif. Jadi gaya Decade itu taktis dan juga spontan. Emang fighting style-nya itu terlihat dingin ya, tapi sebenarnya yang Ana lihat, Decade itu tidak punya gaya tetap. Jadi ibarat kayak bunglon tempur lah di sini. Sebagai contoh ya, Decade itu bisa berubah jadi Agito untuk pertarungan jarak dekat guys ya. Terus ya sedetik kemudian jadi Kabuto, terus pakai clock up untuk kecepatan ya. Berubah jadi rider tertentu bukan cuma buat gaya doang di sini, tapi menyesuaikan dengan kondisi pertarungan dan juga mengeksploitasi kelemahan lawan. Nah, sementara itu Kamen Rider Legend ya, dia itu jarang terlihat ngos-ngosan gitu. Kenapa? Melihat ridernya yang punya konsep estetika, dia itu lebih suka kayak berdiri di satu titik ya, terus ngeluarin ability-ability-nya dan nonton dengan santai ya. Di debutnya juga kayak waktu itu ya kayak begitu kan ya. Ngesaman 4 rider ya udah nontonin aja sebelum berubah jadi DNO kan. Jadi setiap serangan itu harus terlihat indah ini ya. Legend tuh bertarung seolah sedang mengadakan konser atau pertunjukan seni. Makanya ketika Gachard itu berantem, dia kan ngomentarin kurang gorgeous ini. Barulah di episode keduanya baru dibilang kan si Hotaro itu baru
baru Gorgeous ya. Decade dan Legend sama-sama bisa berubah menjadi rider-rider lain ya, udah pasti ini ya. Kalau Decade berubah bentuk rider tersebut ya, tetapi sabuknya itu masih menggunakan Deca Driver atau Neo Deca Driver ya. Jadi bentuk ridernya udah berubah keseluruhan, tapi beltnya itu masih sama. Dan rider-ridernya sejauh ini dia itu mentok cuman bisa sampai Zero One lah kita anggap ya. Tapi kalau muncul lagi, kalau mau dia berubah jadi Zetsu juga sebenarnya bisa-bisa aja, gimana sih Toei ya. Kaguya juga sama, karena baru muncul di Gachar, tentu list perubahan ke rider lain itu ya mungkin lebih banyak ya listnya ya. Bisa sampai Gachar dan bahkan Zetsu juga bisa mungkin ya. Karena setelah pembahasan kemarin kalau kalian nyimak ya, di novel Gachar dia itu emang diceritain mampir ke dunia Zetsu, bahkan munculin form baru ya. Ya otomatis harusnya dapat kekuatannya juga dong ya. Nah, kalau Legend, dia itu berubah ke bentuk rider tersebut dan sama kayak Decade ya, beltnya itu yang dipakai ya tetap sama, yaitu Legend Driver. Cuman bedanya, Legend ini tuh menambahkan selendang emas ke bentuk rider tersebut. Itu udah jadi ciri khas banget ya. Oke, jadi sekarang kita bandingkan kemampuan unik ya. Jadi Decade itu punya Final Form Raido. Dan juga si Legend itu punya kemampuan summoningnya ini. Pasti banyak juga yang berkomentar, oh Legend lebih imba nih dari Decade, soalnya dia itu ada gabungan elemen dari DN juga. Dimana dia itu bisa summon para rider seperti DN lewat pistolnya untuk membantunya itu bertarung guys ya. Sedangkan Decade dengan Final Form Raido-nya atau FFR-nya di sini bisa memaksa rider lain berubah menjadi senjata atau objek. Kayak misalkan Ryuki itu jadi naga, sorry sebentar, disentuh sebentar. Terus Blade juga jadi pedang gede ya, Kiva jadi panah ya. Ini bakal sedikit menyakitkan. Langsung ridernya muter-muter ya. Ya memang agak kurang ajar gitu ya, karena dia itu menjadikan rider lain itu sebagai alat ya. Nah, Legend dengan summoningnya memanggil manifestasi fisik rider lain untuk bertarung sebagai anak buah lah kasarnya ya. Rider yang dipanggil punya otonomi sendiri juga untuk menyerang. Jadi nggak cuma begitu doang kayak manekin guys ya, tapi bisa nyerang sendiri ya. Langsung nih, misalkan diadu antara Kamen Rider Decade dan juga Kamen Rider Legend. Kelebihannya Decade yang nggak dipunyai sama Legend ya, Mamang itu battle IQ-nya tinggi guys. Dia itu punya pengalaman bertarung selama puluhan tahun loh. Lintas multiverse juga membuatnya si Mamang satu ini tuh sulit ditebak lah. Udah banyak pengalaman juga ya. Decade juga kan tidak terikat aturan dunia manapun ya. Dia itu bisa menghapus keberadaan musuh hanya dengan mengalahkannya. Sesimpel itu aja loh si Decade guys ya. Itu juga membuktikan kalau dia itu ya sakti banget guys. Tapi secara kekurangan Decade ya, jika eksistensi para rider dilupakan, kekuatannya itu melemah. Meskipun ini tuh jarang terjadi apalagi sekarang ya. Plus si Mamang ini kan suka meremehkan lawannya juga ya. Kayak suka nahan diri lah karena ngerasa bosen juga gitu ya. Dan juga takut sama yang emas-emas. Enggak. Itu mah tambahan fans doang ya. Untuk Legend ya, sebagai rider yang munculnya itu baru di era-era sekarang, skala kekuatannya secara teknis ya lebih tinggi untuk menyesuaikan dengan musuh-musuh modern tentunya ya. Dia juga punya resource sultan bisa dibilang ya, jadi punya akses ke teknologi yang sangat-sangat canggih karena dia itu kaya banget sesuai dengan profil yang Anda jabarkan tadi. Tapi kekurangannya ya sudah sangat jelas. Dia itu ketergantungan pada gorgeousnya itu atau gayanya itu. Kadang terlalu fokus sama keindahan sehingga dapat memberikan celah lah ini bagi lawan ya. Dan kedua tentunya kurang pengalaman ini nih. Walau diceritakan Kaguya itu dihormati karena dia terus-menerus bisa menahan serangan 100 seorang diri di dunianya, tapi dia itu belum benar-benar diuji nih kayak si Mamang ya. Sebagai contoh ya di movie-movie yang tajuknya movie war yang udah bener-bener keroyokan banget dan berasa kayak survival jangka panjang. Nah, apakah Legend itu bisa bertahan kayak begitu ya? Legend mungkin punya senjata yang lebih baru, ability-ability yang lebih banyak juga dan kelihatannya kayak lebih sakti nih dari Decade ya. Tapi ini poin pentingnya guys, karena Decade itu nggak main-main pengalamannya, sudah banyak sekali melihat segala hal di multiverse juga. Decade ini adalah orang yang menciptakan aturan mainnya. Jadi kalau Legend itu diadu nih sama Decade ya diadu sama aturannya sendiri guys. Nah coba sekarang kita lanjut ke stats masing-masing rider ya, dari basic formnya nih. Ini sumbernya tentunya ya dari Kamen Rider Wiki Anda lihatnya ya. Ya walaupun ya belum tentu bisa dipercaya, tapi coba kita bandingkan ya. Oke, dari basic form guys ya, Decade punching powernya itu 4 ton. Sedangkan Kamen Rider Legend itu punching powernya 4,6 ton. Lebih kuat sedikit. Terus ada kicking powernya. Decade itu basic formnya ya, kicking powernya 8 ton. Sedangkan Legend itu 9,2 ton.
Dan untuk Dimension Kick ini Decade. Oh, Dimension Kick itu rider kicknya Decade ya, 30 ton loh. Tapi di sini Legend nggak ditulis ya Dimension Kicknya, berarti nggak bisa kita bandingkan. Langsung aja kita ke Maximum Jump Height ya, atau kekuatan loncatan. Di sini Decade itu 25 meter sekali meloncat, sedangkan untuk Legend itu dia 23,5 meter. Kalah tipis guys. Terus untuk Maximum Running Speednya atau kecepatan berlari, kalau Decade itu 100 meter 6 detik. Sedangkan kalau Legend itu 100 meter 6,2 detik. Sedikit lebih lama ya. Jadi sedikit mirip-mirip, tapi Legend sih secara overall lebih unggul. Lanjut ke Final Form masing-masing ya. Decade 21 versus Legendary Legend. Tapi sayang sekali, Decade 21 belum ada statsnya loh sampai saat ini ya. Jadi coba kita bandingkannya dengan Decade Complete aja ya. Decade Complete punching power 12 ton. Oh, naik berapa kali lipat tuh guys ya, naik 3 kali lipat ya. Sedangkan Legendary Legend 9,8 ton. Lebih lemah, lumayan jauh. Terus untuk kicking powernya Decade Complete atau kekuatan tendangan itu 16 ton. Sedangkan kicking power Legendary Legend itu 20,1 ton. Menang di sini Legendary Legend. Dan selanjutnya ada Maximum Jump Height atau kekuatan lompatan ini 50 meter untuk Decade Complete. Sedangkan untuk Legendary Legend itu 37,6 meter. Kalah jauh ya. Berat sama ininya guys. Sama apanya? Armor bangsawannya ya. Dan untuk yang terakhir ada Maximum Running Speed atau kecepatan berlari. Decade Complete itu 100 meter cuman 4 detik. Sedangkan untuk Legendary Legend Maximum Running Speednya itu 100 meter 4,3 detik. Ini malah si Decade Complete ya yang unggul. Berarti kalau Decade 21 mestinya lebih di atas lagi tuh guys ya. Kita nggak bisa percaya sama stats di wiki 100% ya. Jadi kesimpulan lagi di akhir lewat analisis. Jadi siapa nih Gan yang menang? Udah bahas sepanjang ini. Kalau kita bicara power scale murni, Legend mungkin punya keunggulan ya. Karena kita udah bandingkan juga statsnya tadi. Sebagai karakter yang muncul belakangan, teknologinya dirancang untuk melampaui apa yang sudah ada. Selalu kan seperti itu. Jadi kemampuan memanggil Final Form secara mandiri tanpa jeda berasa kayak cheat juga nih ya. Yang bahkan Decade aja kan butuh waktu gitu ya buat ngelakuin itu. Tapi jangan lupa satu hal guys. Decade adalah anomali. Kekuatan Decade bukan cuma soal kartu dan gadget guys ya, tapi soal eksistensinya. Sampai nyiprat ngomongnya pak. Jadi selama dunia itu ingat Decade, ya dia itu nggak bakalan kalah. Memang punya plot armor ini nih si Mamang ini ya, sebagai sang penghancur yang bisa menghapus sejarah lawannya. Gitu guys. Setelah semua penjelasan Ana yang panjang lebar, kalau lewat pilihan pribadi ini ya, pilihan pribadi secara overall nih, mencakup semuanya. Jadinya Ana itu pilih yang mana? Decade atau Legend? Siapa ya guys ya? Kalau salah pilih dirujak nih Ana ya, se-fandom ya. Ana pilih... Aduh, tiba-tiba jadi bego guys. Aduh, menurut kalian Decade atau Legend? Coba, kalian kayaknya tahu deh jawabannya. Di kolom komentar aja ya.